Seberapakah berharganya waktu? Apakah waktu itu berharga? Jawabannya tidak. Waktu tidak berharga bagi mereka yang tidak bisa menghargainya, bagi mereka yang tidak menghargai waktu, bagi mereka yang mungkin tidak tahu apa itu waktu. Namun bagi saya sendiri waktu sangatlah berharga. Mengapa demikian? Jawabannya sederhana. Saya analogikan seperti ini. Andaikan saja, coba bayangkan Anda memiliki sebuah rekening dan di HP Anda terinstall m-banking dari bank tempat Anda menabung. Di setiap pagi, di setiap jam 6 pagi Anda mendapatkan uang sebanyak 100 juta, sebesar 100 juta secara gratis, secara cuma-cuma tanpa harus bekerja. Anda berhak mengelola uang ini. Anda berhak menggunakan uang ini untuk apapun sesuai dengan kebutuhan ataupun kesukaan Anda. Namun di setiap jam 6 sore uang ini akan hangus. Uang ini akan hilang. Dan kejadian ini terus berulang-ulang selama beberapa hari dan Anda tidak akan pernah tahu dan Anda tidak tahu kapan kejadian ini akan berakhir. Kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Saya prediksi yang akan Anda lakukan adalah Anda akan menggunakan uang 100 juta ini untuk berbelanja, untuk berinvestasi, untuk beli properti, untuk beli tanah, beli rumah, dan lain sebagainya. Anda pasti akan membelanjakan semua uang 100 juta ini sebelum jam 6 sore, sebelum hangus, atau mungkin Anda akan melakukan penarikan tunai dan akan menyimpannya di bank lain. Yang terpenting adalah uang ini akan tetap menjadi milik Anda dan uang ini tidak hangus. Bagaimana menurut Anda? Apakah prediksi saya benar? Atau mungkin teman-teman punya jawaban lain, silahkan tulis di kolom komentar. Yang jelas prediksi saya, Anda akan menggunakan uang ini, uang gratis, uang yang Anda dapatkan secara cuma-cuma untuk berbagai macam hal. Anda akan memanfaatkannya agar tidak hilang, agar tidak hangus. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah utamanya buat kalian yang tidak bisa, buat saya juga ketika tidak bisa menghargai waktu. Yang menjadi pertanyaannya adalah, jika kita mampu melakukan hal yang demikian pada uang, jika kita bisa memanfaatkan uang dengan cara yang sebaik-baiknya, mengapa kita tidak bisa melakukan hal yang demikian pada waktu? Mengapa kita tidak bisa memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya? Jika kita bisa memanfaatkan uang 100 juta dengan cara yang sebaik-baiknya dan sebermanfaat-manfaatnya, mengapa kita tidak bisa memanfaatkan waktu yang 24 jam dengan cara yang sebaik-baiknya juga, dengan hal yang bermanfaat juga? Menurut kalian, mengapa? Kita dapat memanfaatkan uang dengan baik karena kita memandang uang itu sebagai suatu hal yang berharga. Dengan demikian, kita bisa memanfaatkan uang dengan sebaik-baiknya. Lantas mengapa kita tidak bisa menghargai waktu? Karena kita tidak memandang waktu itu sebagai suatu hal yang berharga, sehingga kita tidak mampu menghargai yang namanya waktu. Kita merasa sedih ketika kehilangan uang 10 juta, tapi kita tidak merasa sedih ketika kehilangan waktu 10 jam. Kita merasa bisa mendapatkan apapun dengan uang. Kita merasa bisa meraih apapun dengan uang. Kita merasa bisa melakukan apapun dengan uang. Tapi kita lupa bahwa untuk melakukan hal tersebut kita butuh waktu. Kita butuh waktu untuk berbelanja. Kita butuh waktu untuk memanfaatkan uang. Waktu adalah modal utama. Waktu adalah kebutuhan dasar. Jika Anda ingin perut Anda kenyang, maka Anda butuh waktu untuk makan. Jika Anda ingin rasa dahaga Anda hilang, maka Anda butuh waktu untuk minum. Jika Anda ingin kaya dengan harta, maka Anda butuh waktu untuk bekerja. Jika Anda ingin pintar, maka Anda butuh waktu untuk belajar. Dan jika Anda ingin sukses, maka Anda butuh waktu untuk berproses. Karena dari itu, hargailah waktu sebagaimana Anda menghargai uang. Waktu adalah uang. Ketika Anda kehilangan uang 10 juta, Anda bisa mendapatkan kembali di kemudian hari, bahkan dengan jumlah yang lebih banyak. Namun ketika Anda kehilangan waktu 10 jam, Anda tidak akan pernah bisa mendapatkannya kembali. Anda tidak akan pernah bisa mendapatkan masa kecil Anda kembali. Anda tidak akan pernah bisa mendapatkan masa muda Anda kembali, karena waktu akan terus berjalan apapun yang terjadi tanpa mengindahkan apa yang Anda inginkan. Dengan waktu Anda bisa mencari uang, tapi dengan uang Anda tidak akan pernah bisa membeli waktu. Tapi bagaimana jika misalkan kita sedang mengundang seorang CEO perusahaan untuk mengisi seminar tentang perihal ekonomi di seminar yang kita adakan.
Bukankah hal seperti itu artinya kita membeli waktu sang CEO? Jawabannya tentu saja tidak. Ketika kita mengundang seorang CEO untuk mengisi seminar tentang ekonomi misalkan, maka sejatinya pada saat itu kita tidak sedang membeli waktu sang CEO atau waktunya sang CEO. Tapi pada saat itu, pada kasus ini, kita sedang membeli jadwal, kita sedang memesan jadwal dari seorang CEO. Tentu saja dua hal ini adalah hal yang berbeda. Karena uang tidak akan pernah bisa membeli waktu. Dengan uang, Anda tidak bisa membeli masa kecil Anda. Dengan uang, Anda tidak bisa kembali ke masa muda Anda. Dengan uang, Anda tidak bisa kembali ke waktu di mana Anda merayakan ulang tahun yang ke-17. Dengan waktu, Anda tidak bisa membeli masa-masa SMA Anda, masa-masa putih abu-abu Anda. Waktu adalah waktu yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Jika ingin tahu pentingnya waktu setahun, maka tanyakanlah pada seorang kakak kelas yang tidak naik kelas. Jika Anda ingin tahu pentingnya waktu sebulan, tanyakan pada seorang ibu yang melahirkan prematur. Jika Anda ingin tahu pentingnya waktu seminggu, tanyakanlah pada editor tabloid mingguan. Jika ingin tahu pentingnya waktu sejam, maka tanyakanlah pada seorang kekasih yang sedang menunggu. Jika ingin tahu pentingnya waktu 1 menit, maka tanyakanlah pada seseorang yang ketinggalan kereta. Jika ingin tahu pentingnya waktu 1 detik, maka tanyakanlah pada orang yang baru saja terhindar dari kecelakaan. Dan jika ingin tahu pentingnya waktu 9 detik, tanyakanlah pada peraih medali perak suatu olimpiade. Nah, buat kalian yang belum tahu apa itu waktu, silahkan tonton video di atas, linknya sudah saya cantumkan. Di situ saya menjelaskan tentang waktu, saya mendefinisikan tentang waktu. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Saya Fana Amarta, sampai jumpa pada video selanjutnya.